Hai Sobat Indo Prime, kembali lagi bersama kami. Nah, kali ini kita akan membahas film American Sniper. Yuk tonton video ini, namun sebelum masuk videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. American Sniper menceritakan seorang penembak jitu bernama Chris Kyle yang menjadi kebanggaan negara selama pertempuran di Timur Tengah. Mulanya Chris adalah seorang pria yang berprofesi sebagai cowboy rodeo. Suatu hari Chris tidak sengaja mendapati kekasihnya berselingkuh. Dia merasa frustasi. Akhirnya dia memutuskan untuk bergabung dengan Navy SEAL. Dengan keahliannya dia menjadi pasukan khusus penembak jitu. Setelah kejadian penyerangan 11 September di New York, ia pun memutuskan bergabung dengan pelatihan militer dan kemudian ditugaskan ke Irak. Chris memiliki seorang kekasih bernama Taya Renee yang kemudian dinikahinya sebelum ia pergi bertugas ke Irak. Tentu saja selalu muncul kekhawatiran bagi sang istri yang ditinggal bertugas perang, apalagi bila keduanya tak bertemu kembali. Kapanpun maut bisa menjemput Chris yang berkutat dengan senapan di lengannya. Namun Chris cukup beruntung menjalani tugas pertamanya. Bahkan ia dinilai sangat baik menjalankan tugasnya sehingga dijuluki sebagai seorang legenda. Mengalami apa yang terjadi di medan perang bukannya membuat Chris takut, malah ia ingin tetap berada di sana, melindungi rekan-rekannya. Ia merasa amat bertanggung jawab apabila timnya gagal menjalankan misi. Sementara itu, istrinya menganggap Chris terlalu terobsesi dengan profesinya dan tidak memperhatikan keluarganya sendiri. Chris berargumen bahwa yang dilakukan bukan hanya demi keluarganya sendiri, melainkan demi keseluruhan orang-orang di negaranya. Sebagai penembak jitu handal di medan perang, Chris menjadi buronan terbesar para teroris sebagai musuhnya. Chris menjadi salah satu prajurit yang paling dicari, bahkan kepalanya dijadikan sayembara dengan nilai 100.000 US dollar. Rupanya Chris juga punya musuh bebuyutan yang seorang penembak jitu dari kelompok teroris. Penembak jitu itu memakai nama Mustafa dan merupakan peraih medali Olimpiade dari Suriah. Rasa bersalah memaksa Chris melakukan tur keempat dan Taya memberitahu Chris bahwa Taya mungkin tidak berada di sana saat ia kembali. Kembali ke Irak, Chris ditugaskan untuk membunuh Mustafa yang telah menembak insinyur tempur Angkatan Darat Amerika Serikat yang sedang membangun barikade. Tim penembak jitu Chris ditempatkan di dalam wilayah musuh. Chris melihat Mustafa dan membawanya keluar dengan tembakan jarak jauh. Namun hal ini menunjukkan posisi timnya diketahui oleh sejumlah gerilyawan musuh. Di tengah baku tembak dan amunisi yang sedikit, Chris mengingat Taya dengan berlinang air mata dan mengatakan kepadanya bahwa Chris siap untuk pulang ke rumah. Badai pasir memberikan perlindungan untuk melarikan diri. Chris yang kacau, terluka dan hampir tertinggal pasukan. Setelah Chris kembali, dia tidak bisa menyesuaikan diri sepenuhnya dengan kehidupan sipil. Chris diminta Departemen Veteran Amerika Serikat untuk bertemu psikiater jika ia merasa dihantui oleh semua hal yang dilakukan selama perang. Ketika ia menjawab, "Saya tidak bisa menyelamatkan semua orang-orang." Itu yang membuat menghantuinya. Psikiater menyarankan untuk membantu veteran yang terluka di rumah sakit Departemen Veteran Amerika Serikat. Setelah itu, Chris secara bertahap mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan rumah sakit. Beberapa tahun kemudian, setelah Chris bisa menjalani kehidupan yang normal, ia menjadi relawan rumah sakit untuk membantu korban trauma perang. Di suatu pagi yang cerah, Chris mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya dan keluarga saat ia meninggalkan rumah untuk menghabiskan waktu dengan seorang veteran di lapangan latihan tembak. Chris Kyle terbunuh pada hari itu oleh seorang veteran di mana Chris mencoba untuk membantunya. Diikuti oleh rekaman arsip orang-orang yang berdiri sepanjang raya untuk prosesi pemakaman serta upacaranya.